واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Diterangkan di dalam sebuah kitab Auhallahu ta'ala ila Ibrahim alaihi salatu wassalam ana alim uhibbu aliman. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kata Allah, ana alim uhibbu aliman. Kata Allah, aku adalah alim, zat yang maha mengetahui, zat yang maha berilmu. Uhibbu aliman, dan aku benar-benar mencintai orang yang alim. Aku benar-benar mencintai orang yang berilmu. Demikian yang difirmankan, yang diwahyukan oleh Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdasarkan keterangan ini jelas bahwa Allah yang maha alim, Allah yang maha berilmu, Allah yang menjadi sumber segala ilmu pengetahuan, Allah yang maha mengetahui, sangat amat mencintai, sangat amat menyukai kepada orang-orang yang alim, kepada orang-orang yang berilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diterangkan pula bahwa Al-Hasan rahimahullah ta'ala ia pernah mengatakan midadul ulama
yuzanu yaumal qiyamati bidamis syuhada payatarjihu midadul ulama ala damis syuhada. Tintanya para ulama, tintanya orang yang berilmu yang biasa oleh mereka, tintanya itu digunakan untuk mengarang kitab, untuk menulis kitab, untuk menyusun kitab. Nanti pada hari kiamat itu akan ditimbang dengan darahnya para syuhada, dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Payatarjihu midadul ulama ala damis syuhada. Maka tintanya para ulama itu akan jauh lebih berat daripada darahnya para syuhada, daripada darahnya orang-orang yang mati syahid, yang gugur di medan perang, yang gugur di medan tempur dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka menegakkan agama Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Itu pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al ilmu billah." Amal yang paling afdal adalah al ilmu billah. Mengetahui atau memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, yakni memahami, mengerti, mengetahui akan zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah amal yang paling afdal adalah kita mengenal Allah. Mengenal Allah, bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allahu Rabbuna wa Rabbukum wa Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Tuhan kita dan Tuhan kalian, Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, dan yang telah menciptakan apa-apa yang ada di antara keduanya. Mengenal Allah, makrifat kepada Allah adalah merupakan amal yang paling afdal. Kenapa mengenal kepada Allah oleh Rasulullah dikatakan sebagai amal yang paling afdal, sebagai amal yang paling istimewa, sebagai amal yang paling utama? Karena amal-amal ibadah apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, baik itu puasa Ramadan, puasa sunnah, baik itu ibadah haji yang hukumnya wajib, ataupun ibadah umroh yang hukumnya sunnah, baik itu berkurban, bersedekah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, itu semuanya akan bernilai di hadapan Allah. Oleh Allah akan dihargai dengan diberi pahala bagi orang yang melakukannya,
Manakala orang yang melakukan ibadah itu dia sudah makrifat kepada Allah, sudah mengenal Allah, sudah beriman kepada Allah, hatinya sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, hatinya sudah mentasdikkan, sudah membenarkan bahwa Allah adalah Tuhannya dan hanya kepada Allah menyembah. Jadi ini penting, mengenal Allah, beriman kepada Allah, makrifat kepada Allah, ini penting, sangat amat mendasar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, li anna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi wa inna katsiral amal la yanfa'u ma'al jahli. Li anna qalilal amal, karena sesungguhnya amal yang sedikit yanfa'u itu akan bisa bermanfaat, akan berguna, akan berfaedah, akan bernilai, akan berpahala ma'al ilmi, apabila amal tersebut dilakukan atas dasar ilmu. Wa inna katsiral amal, dan sesungguhnya amal yang banyak, sebanyak apapun kita beramal, la yanfa'u, itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna, tidak akan berfaedah, tidak akan bernilai, tidak akan berpahala ma'al jahli, apabila amal itu kita lakukan atas dasar kebodohan. Jadi melakukan amal bukan atas dasar pengetahuan, tapi atas dasar ketidaktahuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diterangkan di kitab Jubad, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu siapa orang yang beramal tanpa ilmunya, siapa orang ibadah tanpa ilmunya, maka ibadahnya itu ditolak, tak diterima, maka amalnya itu ditolak, tak diterima. Demikianlah pentingnya peranan ilmu di dalam ibadah, dan pentingnya kita makrifat kepada Allah, mengenal Allah, beriman kepada Allah. Karena hal itu adalah merupakan hal yang paling mendasar. Jauh sebelum kita melaksanakan ibadah kepada Allah, jauh sebelum kita melaksanakan perintah-perintah Allah, baik perintah-perintah Allah yang hukumnya sunnah, terlebih-lebih perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib, hal yang paling pertama kali
harus kita miliki, harus kita ketahui adalah kita makrifat kepada Allah, kita mengenal Allah. Karena menurut para ulama ahli tauhid, tidak sah ibadah apapun yang kita kerjakan kalau kita tidak mengetahui, kalau kita tidak mengenal siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita sembah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, al-amalu yahtaju ila arba'ati khisolin. Amal itu butuh 4 perkara. Demikian menurut keterangan dari para ulama ahli hikmah, bahwa amal itu butuh 4 perkara. Artinya yang 4 perkara ini sangat amat dibutuhkan di dalam amal yang kita lakukan. Sekecil apapun kita melakukan amal kebaikan, sekecil apapun kita melakukan ibadah, itu butuh 4 perkara. Supaya apa? Supaya amal ibadah yang kita kerjakan sah dan sempurna, akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-amalu yahtajul ilma, fa innal amala la yasluhu illa ma'al ilmi. Yang pertama, al-amalu yahtajul ilma. Amal itu butuh ilmu. Amal apapun, ibadah apapun yang kita kerjakan pasti butuh ilmu. Karena seluruh ibadah itu masing-masing ada ilmunya. Salat ada ilmu yang membahas tentang salat. Bagaimana salat yang benar, bagaimana salat yang sah, bagaimana salat yang sempurna, bagaimana salat yang makruh, bagaimana salat yang batal, bagaimana salat yang tidak sah. Itu semuanya ada ilmunya dan itu dibahas di dalam ilmunya. Ibadah haji juga ada ilmunya. Bagaimana menunaikan, melaksanakan, mengerjakan manasik ibadah haji yang benar, yang sah, yang sempurna. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya pasti ada ilmunya. Maka oleh karena itu, al-amalu yahtajul ilma. Amal itu butuh ilmu. Li'annal amala la yasluhu illa ma'al ilmi. Karena amal yang kita kerjakan hasilnya tidak akan menjadi baik, hasilnya tidak akan sempurna kecuali apabila kita melakukan amal itu ma'al ilmi, didasari ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-amalu yahtajun niyata li'annal amala la yasihhu illa bin niyah. Yang kedua, al-amalu yahtajun niyata. Amal itu butuh niat. Seluruh ibadah itu butuh niat. Salat butuh niat. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Kalau salat adaan. Kalau salatnya salat kodoan. Kalau sholat yang kita kerjakan sholat mengulangi i'adatan. Kalau kita posisinya jadi imam, imaman, adaan, imaman. Kalau kita posisinya jadi makmum, adaan, makmuman, lillahi ta'ala. Ini niat sholat sunnah diucapkan dengan lisan. Menjelang takbiratul ihram dilakukan. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in oleh para ulama, yusannu an-nutqu bil manwi kubailat takbir. Disunahkan mengucapkan niat sholat dengan lisan, seperti usolli fardhos subhi dan seterusnya, usolli fardhos juhri
dan seterusnya, usolli fardhol asri, dan seterusnya, usolli fardhol maghribi, dan seterusnya, usolli fardhol isya'i, dan seterusnya sampai akhir. Itu sunnah niat tersebut diucapkan dengan lisan kubaila takbir, menjelang takbiratul ihram. Jadi kira-kira beberapa detik atau beberapa menit lah, beberapa detik lah, kalau menit kelamaan. Kira-kira beberapa detik sebelum kita melakukan rukun sholat yang kedua, yang namanya takbiratul ihram atau takbir taharum, kita disunahkan mengucapkan niat dengan lisan. Adapun wa mahalluha al-qalbu, adapun tempat niat itu di dalam hati. Nah, ketika kita melakukan takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, sepanjang lisan kita mengucapkan Allahu akbar, maka sepanjang itu pula di dalam hati kita niat sholat jangan sampai kosong. Artinya begini, lisan mengucapkan Allahu akbar, hati mengucapkan niat, aku niat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat, jadi makmum karena Allah Ta'ala, baru. Nah, itu berbarengan, muktaronan, berbarengan antara niat sholat yang ada di dalam hati dilakukannya bersamaan, berbarengan dengan ucapan takbiratul ihram, itu ucapan Allahu akbar. Nah, kalau umpama ketika kita melakukan takbiratul ihram, ketika lisan kita mengucapkan Allahu akbar, di saat itu hati kita kosong, enggak niat, itu niat sholatnya enggak jadi, enggak sah. Kalau niat sholatnya oleh hukum dinilai tidak sah, tidak jadi, berarti sholatnya juga enggak jadi, sholatnya batal. Kenapa? Karena niat adalah merupakan rukun sholat yang pertama dari rukun sholat yang jumlahnya ada 17. Kan rukun sholat ada 17 menurut Safinatun Najah. Tapi kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu lebih diringkas lagi, ada 14. Karena tumaninah yang berada dalam 4 tempat dijadikan satu, sehingga diringkas menjadi 14. Nah, rukun sholat yang 14, pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu, keempat membaca Fatihah, kelima ruku, keenam tumakninah di dalam ruku, ketujuh i'tidal, kedelapan tumakninah di dalam i'tidal, kesembilan sujud 2 kali, kesepuluh tumakninah di dalam sujud, kesebelas al-julus baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud, terus sampai yang terakhir yaitu ucapan salam. Ucapan salam yang pertama itu hukumnya wajib, sedangkan ucapan salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Fungsinya untuk menyempurnakan ucapan salam yang wajib supaya sempurna, maka diikuti dengan ucapan salam yang kedua yaitu yang hukumnya sunnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat niat di dalam hati, mengucapkan niat sholat dengan lisan menjelang takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Adapun waktu untuk mengucapkan niat, untuk melakukan niat, bukan mengucapkan, waktu untuk melakukan niat dalam hati itu berbarengan di saat kita melakukan takbiratul ihram. Itu yang kedua, ibadah butuh niat. Yang ketiga al-amalu yahtaju sabra li'annal amala la yasluhu illa bisabri. Al-amalu, amal, yahtaju itu butuh, as-sabra akan kesabaran. Amal itu butuh sabar.
Kenapa? Li'annal amala, karena sesungguhnya amal la yasluhu, hasilnya tidak akan menjadi baik illa bisabri, kecuali melakukan amal itu dengan penuh kesabaran. Sholat kalau terburu-buru, tergesa-gesa, pengen cepat selesai, nggak ada kesabaran, pasti sholatnya nggak sempurna. Sehingga bahkan sholatnya tidak menutup kemungkinan sholatnya akan menjadi batal, akan menjadi tidak sah. Misal baca Fatihah terburu-buru, baca Fatihah tergesa-gesa karena pengen cepat selesai sholatnya, akhirnya baca Fatihahnya rusak, makhorijul hurufnya rusak, apalagi sifat-sifat hurufnya rusak, mad-madnya panjang pendeknya rusak, yang seharusnya dibaca panjang sama dia dibaca pendek, yang seharusnya dibaca pendek sama dia dibaca panjang, tarkib tafhimnya rusak karena bacanya saking cepat, buru-buru, tergesa-gesa, akhirnya bacaan Fatihahnya rusak. Menurut keterangan para ulama ahli fikih, bahwa apabila bacaan Fatihahnya rusak, enggak usah satu ayat, satu huruf saja rusak, itu bacaan Fatihahnya enggak sah. Kalau bacaan Fatihahnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena Fatihah adalah perkara yang wajib dilakukan di dalam sholat, karena Fatihah termasuk rukun sholat yang keempat. Oleh karena sholatnya terburu-buru, tergesa-gesa, pengen cepat selesai, tidak ada kesabaran, akhirnya tumakninah pada 4 tempat tidak dilakukan. Ketika ruku tidak tumakninah, ketika i'tidal tidak tumakninah, ketika sujud tidak tumakninah, ketika duduk di antara dua sujud juga tidak tumakninah. Nah, ketika tumakninah di dalam sholat ditinggalkan, tidak dilakukan, itu sholatnya enggak sah menurut hukum. Kenapa? Karena tumakninah itu hukumnya wajib. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu adalah as-sukut lahjatan biqadri subhanallah. Tumakninah itu maksudnya diam sejenak, tenang sejenak, berhenti sebentar. Ukuran lamanya diam, lamanya berhenti, lamanya tenang, yaitu kira-kira ukuran bacaan subhanallah, segitu aja. Nah, subhanallah berarti lamanya diam dari sini ke sini. Nah, jadi jangan buru-buru, jangan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nggak ada tumanina, sholatnya nggak sah. Nah, kalau tumanina saja tidak ada, apalagi kehusuan. Karena tumanina itu faktor yang bisa mengantarkan kehusuan kita di dalam sholat. Logikanya, kalau sholatnya aja tidak tumanina, apalagi khusyuk. Karena tumanina itu bisa membantu kehusuan sholat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keberapa tadi? Yang ketiga, amal butuh sabar. Contoh, puasa Ramadan. Kita wajib puasa Ramadan. Dalam menjalankan puasa Ramadan, kita harus sabar. Sabar apa? Sabar nahan lapar. Walaupun perut lapar, keroncongan, bahkan melilit sakit, tahan sabar. Kalau belum waktunya buka, kalau belum tiba bedug walaupun tenggorokan, kerongkongan, kering kerontang, sepet, aus, dahaga, panas, sabar. Tunggu sampai bedug maghrib tiba. Coba kalau nggak sabar, kira-kira puasanya sampai maghrib nggak? Nggak, pasti buka duluan dia. Berarti ibadah itu butuh sabar. Sholat butuh kesabaran, ngaji juga butuh kesabaran,
bangun tengah malam untuk tahajud, mendekatkan diri kepada Allah, butuh kesabaran. Maka kata Allah, wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, sabar ketika diuji, dicoba oleh Allah dengan musibah. Orang yang sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah, di sorga nanti oleh Allah akan diangkat derajatnya 300 derajat. Jarak dari 1 derajat menuju derajat berikutnya itu sama dengan perjalanan 100 tahun baru sampai. Dan orang yang sabar dalam menjauhi perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan durhaka kepada Allah, nanti di sorga oleh Allah akan diangkat derajatnya 600 derajat. Dan yang ketiga, orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, cobaan, ujian dari Allah, dia tetap sabar dan dia tetap istiqomah beribadah kepada Allah, tidak berani meninggalkan kewajiban kepada Allah. Maka nanti di sorga orang yang seperti ini akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi 900 derajat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk waktu Isya ya? Udah, terakhir nih. Terakhir. Yang keempat, al amalu yahtajul ikhlas. Amal itu butuh ikhlas. Li'annal amala la yaqbalu illa bil ikhlas. Karena amal yang kita kerjakan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita perbuat itu tidak akan diterima oleh Allah kalau mengerjakannya tidak ikhlas karena Allah. Misalnya mengerjakan ibadahnya bukan karena Allah, karena manusia, karena mengharapkan pujian dari manusia, karena ingin dilihat oleh manusia, karena ingin disebut orang yang rajin ibadah oleh manusia. Maka kalau kita ibadah tidak ikhlas karena Allah, ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, ayuhan nas akhlisu a'malakum liwajhillahi ta'ala. Wahai sekalian manusia, ikhlaskanlah, murnikanlah amal-amal kalian, kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, ibadah-ibadah yang kalian kerjakan, ikhlaskanlah semata-mata karena Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima amal ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan. Demikian 4 macam perkara yang dibutuhkan di dalam beramal, di dalam beribadah. 1, ilmu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, ikhlas. Hafal ya? Nah, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi
Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ajan. Dah.